Ya, untuk referensi akhir mungkin kalau tidak saya mungkin bapak yang lain juga ya, karena bapak semuanya sebagai magang atau belajar ya di madrasah, karena tadi itu ya saya di awal ya SPP-nya sudah bagus untuk anak-anaknya. Nah kemudian jangan lupa absensi atau sehingga menanyakan dari siapa yang suka minimal itu atau minggukah itu sangat penting sekali. Karena apa? Nanti di akhir ya di akhir pembelajaran atau di akhir bulan biasanya guru itu ada merangkumi siswa yang masuk atau tidak di jadwal itu, sehingga misalkan kan ada anak yang mungkin izin atau anak yang bolos di jam itu saja, itu sangat penting sekali. Ya, sangat-sangat perlu ditanyakan ada yang tidak masuk, apakah bolos dan sebagainya. Nah, kemudian untuk media pembelajaran, insya Allah sudah, tapi diharapkan tidak selalu setiap ketemu itu ada LKPD ya, mungkin bisa dengan cara yang lain. Kalau mungkin di IPA karena banyak praktikumnya, itu bisa dengan praktikum yang sederhana. Nah, kemarin kan kayak sistem pernafasan itu kan kita bisa menggunakan media yang ada di lingkungan kita ya. Kemudian kalau untuk ekspresi itu juga bisa, tapi yang sederhana saja untuk menentukan agar anak itu lebih tertarik atau istilahnya biar paham, lebih paham ya, dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian kalau kemarin ada awal ya, awal pembelajaran ada yang menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, alangkah baiknya tujuan pembelajaran itu karena anak kan masih bingung, apa kalau diomongkan saja kan sulit ya untuk mencerna, dituliskan saja poin-poinnya. Misalkan kita mempelajari tentang subbab ini, kemudian apa yang akan kita lakukan. Misalkan dalam subbab ini yang harus kita lakukan memahami ini, kemudian nanti di akhir misalkan ada tugasnya berupa apa, itu bisa disampaikan. Nah, kemudian mungkin tadi untuk di bagian inti terutama ya, dari kemarin Buddha sudah memperingatkan, gunakanlah yang namanya kegiatan ini semaksimal mungkin, antara mengerjakan diskusi itu harus seimbang. Misalkan kalau ada 2 jam pelajaran yang itu kan 60 menit untuk yang intinya, misalkan yang 30 menit untuk mengerjakan, 30 menit itu bisa untuk tanya jawab atau diskusi. Kemudian diskusinya jangan langsung cuma yang namanya silakan kalian bacakan sudah, jadi harus ada umpan balik antara siswa yang di depan sama yang mendengarkan. Karena apa, kemarin sepertinya materinya tiap kelompok kan tidak berbeda-beda kan. Nah, sehingga mungkin kelompok yang lain kan nggak tahu tentang apa, kalau nggak tunggu cepat kan nggak bisa. Nah, kemudian jumlah kelompoknya, nah itu usahakan maksimal itu cuma 5 saja ya. Kalau kelompoknya 6 itu termasuk yang terlalu besar ya. Karena apa, fokus anak tidak bisa fokus ya kepada materi yang sama. Sehingga pembagian tugas dalam melaksanakannya itu tidak proporsional seperti itu. Ada yang mengerjakan, ada yang cuma hujat, sama ada yang bontong saja. Kemudian kemarin untuk yang namanya akhir ya, penutup sama membuat kesimpulan, alhamdulillah sudah ada timbal balik. Tidak cuma kemarin ya, kan masih jenengan saja yang menyimpulkan sendiri, tapi kemarin alhamdulillah sudah ada timbal balik dengan anak. Sehingga usahakan kalau kita harus menyampaikan itu karena ya, metodenya menggunakan modelnya ya PBL.
ini pusat pembelajarannya di anak, sehingga jangan gurunya yang menyampaikan, tapi kita pancing dulu kepada anak. Nah, kalau anak nggak paham atau nggak ngerti, baru kita menjelaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.